Kalau ngomongin marketing sebenarnya kan banyak banget dari kita para marketer ini menghabiskan waktu sebagian besar tuh sebenarnya untuk ngomongin what to say gitu ya. Kita berpikir bahwa memang ya itu tadi gitu ya, emang orang lebih banyak bisa masuk itu dari what to say-nya. Yang mau diomongin apa sih, yang mau ditawarin si produk ini atau si brand ini tuh apa. Maka itu habis itu kita memastikan supaya hal itu tersampaikan dengan baik gitu ya. Sayangnya sebenarnya nggak cuma itu aja, maksudnya ada hal yang lebih penting ternyata yang bukan berarti itu habis itu what to say-nya ditinggalin, tapi di samping what to say itu ada sesuatu yang lebih penting yang harus justrunya sebenarnya ini harus dibangun untuk bisa punya persuasion power yang lebih kuat gitu ya. Nah, sebelum kita bahas itu seperti biasa saya mau ngingetin, jadi video saya yang ini dan semua video saya ini cuma cuplikan dari buku saya Brain and Brand, bisa didapetin di Tokopedia, Shopee, linknya ada di bawah. Lalu yang kedua, kalau ada pertanyaan, komentar silakan tanya aja di kolom komentar, saya pasti jawab. Yang ketiga, kalau ada usulan juga silakan. Oke, kita lanjutin. Jadi balik lagi tadi, kalau orang jualan sepatu yang diomongin apa sih, enteng gitu kan, mikirin gimana caranya ngomongin enteng, gimana cara ngomongin modelnya keren gitu ya, gimana caranya ngomongin kuat tahan lama. Kalau ngomongin mobil juga sama gitu kan, ya brand-brand mobil itu selalu sibuk dengan ngomongin ini tenaga besar, ini bisa nyetir sendiri, ini irit gitu ya, atau spare partnya terjangkau, atau harga jual baliknya tinggi gitu ya. Tapi pernah dong pasti ketemu dua brand yang kategorinya sama gitu ya, feature-nya juga sama, harganya sama gitu, tapi rasanya berbeda, dan itu yang membuat satu brand itu jadi berbeda dengan yang lain. Contoh misalnya kalau kita lihat ya, di soft drink itu ada Coca-Cola, Pepsi, sama Dr. Peppers. Itu 3 brand yang berbeda, yang ditawarin mirip-mirip. Kita nggak bisa bedain lah apakah ini garamnya lebih, gulanya lebih sedikit atau lebih banyak, kan kita nggak tahu. Yang penting pokoknya rasanya kurang lebih sama lah kalau cola kayak gitu. Atau motor juga sama, Honda, Yamaha, Suzuki, feature-nya kan mirip-mirip, gimmicknya aja dibeda-bedain. Kalau siapa Honda misalnya ngomongnya pakai apa gitu ya, kalau si Yamaha itu pakai apa, nanti Suzuki beda lagi. Tapi sebenarnya kebanyakan yang diomongin itu adalah what to say-nya gitu loh. Tapi ada elemen penting yang missing di situ. Mobil pun juga sama, ada kategori yang mirip-mirip ya, kayak Suzuki, Daihatsu, Nissan, Mitsubishi, itu kan punya satu segmen ya. Suzuki punya R3, Daihatsu punya Xenia, Nissan itu punya Livina gitu kan, Mitsubishi punya Expander. Itu kan sebenarnya secara feature mau ngomong apa sih, desainnya pasti berbeda ya, tapi akhirnya pembedanya cuma desain akhirnya yang lebih berperan gitu. Padahal ada yang lebih menarik gitu. Memang bener awalnya orang lihat fitur, orang lihat harga, orang lihat model gitu ya. Tapi ini amat sangat berisiko, karena kalau kita cuma fokus hanya di fitur itu bisa banget di copy. Harga pun bisa dipotong lebih rendah gitu. Jadi yang membuat bisnis ini makin hancur adalah karena player baru potong di bawah, player baru potong di bawah gitu loh. Apalagi model banyak yang mirip-mirip ya, gitu-gitu aja gitu kan ya. Nah akhirnya kita nggak punya keunggulan, kita nggak bisa naikkan harga. Kalau nggak bisa naikkan harga, profitnya makin tipis. Kalau profitnya makin tipis, nggak punya uang untuk ngelakuin riset, dan kalau nggak punya uang untuk ngelakuin riset, akhirnya kita nggak punya keunggulan ke depannya gitu. Jadi terus makin lama makin keseret, makin dalam, dan makin berbahaya. Dan ini yang disebut the risk of being resonate brand. Jadi kalau belum pernah nonton video saya tentang brand hierarchy, ini juga saya bahas di buku saya ya. Lihat di sana gitu ya. Walaupun awalnya baik-baik aja, brand-brand yang main di resonate brand, ketika dia masih sendiri, ketika dia masih unggul, itu akan baik-baik aja. Tapi ketika mulai di copy gitu ya, udah tinggal nunggu waktu aja. Banyak contohnya ya, hotel bintang 3 kita tahu dulu siapa, Ibis jagoannya ya, masih sekarang sampai masih jagoan, tapi sekarang harus berbagi kue, banyak pemain baru yang masuk dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang harus dikembangkan selain, atau harus dipikirin selain what to say? Saya melihat pentingnya kita juga ngomongin soal rasa gitu ya. Soal rasa tuh gimana sih? Kita ngeliat gini, sebenarnya manusia tuh sebenarnya lebih terikat ke rasa ketimbang ke feature gitu. Jadi ada satu omongan salah satu pakar behavioral science, dia ngomong bahwa we are not thinking machine that feel, we are feeling machine that happen to think. Jadi kita itu manusia itu bukan thinking mesin. Jadi basicnya itu bukan berpikir yang kebetulan juga merasa, tapi justru kita banyak merasa, tapi kita juga sesekali berpikir gitu. Jadi makanya kita lihat kalau orang marah gitu ya, kalau orang marah itu kan
yang difokusin itu adalah kamu nggak mikir sih gitu, seolah-olah mikir ini memang bukan basic kita. Kamu nggak mikir sih ini kayak gitu segala macam gitu ya. Tapi di belakangnya kamu nggak jaga perasaan aku apa ya. Nah kayak gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi manusia memang seringkali gagal berpikir karena memang perasaan itu lebih dominan gitu kan. Seringkali kita mengutamakan perasaan dan kita tidak berpikir gitu kan. Makanya ada pembelian-pembelian yang kita ngerasanya wah nih pengen banget gitu ya, secara logika masuk dipaksakan beli gitu ya, terus nanti begitu sudah lewat perasaannya mulai turun, baru deh otak logiknya muncul dan mikir, oh iya ternyata sebenarnya saya nggak terlalu butuh-butuh amat beli ini gitu. Dan maka dari itu karena kita feeling machine, yang terluka itu perasaan bukan pemikiran gitu. Jadi itu tadi. Nah jadi ngomongin soal rasa kita nggak bisa lepas dari ngomongin soal emosi, karena emosi itu adalah hot buttonnya manusia. Jadi ada istilah namanya emotional resonate gitu. Emotional resonate itu adalah kecenderungan tubuh kita, jiwa kita itu untuk menyelaraskan rasa yang ada di sekitar. Dan kalau kita nggak nyaman, kita memilih untuk melipir, minggir gitu. Contoh misalnya pertama, coba aja lari ya, buat yang suka lari, buat yang suka olahraga treadmill, pakai lagunya slow pasti nggak enak gitu loh. Enaknya pakai yang upbeat supaya kita semangat gitu ya. Tapi kalau lagunya lagu slow gitu, lagu-lagu piano, jazz piano yang lagi enaknya kalau lagi hujan dipakai buat lari, akhirnya jadi nggak bersemangat. Begitu juga dengan kerja juga kita maunya ya walaupun tidak se-upbeat si lagi lari ya, tapi tidak se-slow itu gitu. Nah sebaliknya ketika kita lagi sedih gitu ya, di setelin lagu upbeat itu jadi nggak enak gitu loh. Jadi memang ketika kita lagi sedih tuh enak banget dengerin lagu-lagu yang mellow, yang nada-nadanya minor gitu, dan kita pun ketarik untuk lebih nikmatin kesedihan gitu. Kayaknya waduh nih kok pas banget ya, kok resonate banget ya, jadi makin lebih dalam lagi gitu. Jadi itu tadi gitu, dan kita ngelihat contohnya aplikasinya ini juga banyak sebenarnya di usaha. Kayak contoh banyak department store itu yang pasang lagu slow, itu cenderung bikin orang stay lebih lama gitu ya, dan akhirnya belanja lebih banyak, satu-satu diambilin ketimbang kalau department store itu setel lagu yang upbeat akhirnya jadi buru-buru ambil karena kita menyesuaikan gitu kan, perasaan kita, jiwa kita tuh menyesuaikan. Kalau ini sejalan, enak gitu ya. Nah jadi penting banget buat kita ngebangun rasa itu di sekeliling itu untuk kena ke emosi supaya kita resonate. Dan ketika kita nggak cocok, kita melipir. Makanya orang yang lagi sedih diajak main ke klub gitu ya dengan lagu ajeb-ajeb yang ini banget, dia nggak suka karena nggak nyambung gitu loh. Kecuali memang dia mau ngelupain. Ketika dia mau ngelupain, dia akan kesana. Tapi kalau dia lagi masih di tahap kayak masih mau menikmati dalam tanda kutip ya, itu dia akan lepas gitu. Nah, akan menjauh gitu. Nah, kita juga lihat sebenarnya di kehidupan sehari-hari banyak contoh di mana rasa itu bermain ketimbang sekedar logis what to say. Yang pertama sekolah gitu. Banyak sekolah bagus gitu. Tapi yang bikin bangga dan yang bikin kita punya attachment dalam terhadap sekolah ini bukan hal teknis seperti fasilitasnya lengkap atau rata-rata nilai raportnya tinggi, anak-anaknya pinter. Yes, itu berpengaruh, tapi yang jauh lebih berpengaruh lagi yang bikin kita engage sama mereka, yang bikin kita punya attachment sama sekolah-sekolah ini adalah experience-nya. Activity sekolahnya keren nggak nih gitu kan? Cerita yang terjadi selama di sana oke nggak? Reputasi sekolah ini untuk selalu create story yang menarik bagus apa enggak gitu. Makanya ada sekolah-sekolah yang oke ya. Saya ngambil contoh sekolah anak saya ya. Jadi anak saya sekolah di Jakarta dan ada salah satu sekolah Katolik di Menteng namanya Canisius. Ini salah satu sekolah yang ngomongin pinter iya, ranking 1 enggak ranking 1. Kalau dilihat setiap tahun kan ada tuh ya news portal ngeluarin ini loh SMA SMP terfavorit di Jakarta ya. Dia selalu masuk 10 besar lah ya. Tapi bedanya dia sama yang lain itu adalah yang lain ada yang lebih bagus dari dia, tapi nggak punya story di sana, sehingga orang ya sudah ke sana karena memang alasan logis. Tapi orang-orang yang mau masuk sekolah-sekolah semacam ini itu punya story yang lebih menarik gitu.
Jadi itu penting banget gitu. Bioskop juga sama. Ketika kita nonton film di rumah atau di bioskop, filmnya sama gitu ya. Audio kita bisa kejar lah, kita beli home theater yang bagus. Kursi pun kita bisa kejar lah, kita beli lazy boy yang enak banget gitu ya. Tapi tetap experience-nya beda. Begitu juga dengan konser gitu ya. Zaman pandemi orang bikin konser online ya. Saya dalam tanda kutip ya ini oke sih untuk sementara. Tapi kalau untuk seterusnya tanda tanya besar. Walaupun lagunya sama, artisnya sama gitu ya. Kalau kita mau jingkrak-jingkrak di rumah sendirian ya boleh gitu, tapi itu tadi yang dikejar itu kan adalah ya memang experience bareng-bareng menikmati lagu. Jadi kita pun, tubuh kita, walaupun kita tidak bisa secara logis menjelaskan kenapa, tapi kita bisa mendetek ketika kita sama-sama jingkrak-jingkrak di dalam stadion nonton konser, itu rasanya beda dibanding kita jingkrak-jingkrak bahkan sama teman-teman gitu ya di kamar sendiri nonton YouTube, itu akan beda. Jadi memang amat sangat berbeda, dan buktinya rasa ini berbeda adalah post event efeknya itu berbeda. Kalau orang mau nonton YouTube siapapun gitu ya, misalnya lagi suka Coldplay, nonton YouTube Coldplay semua video ditontonin gitu ya, habis itu nggak dorongan untuk lebih sering ngeplay lagunya Coldplay dimanapun, di di Spotify, di mobil, di mana, itu tidak sesering ketika orang habis nonton konser. Pasti yang pernah nonton konser pasti ngerasain. Kalau habis kita nonton konser, habis itu pulang dari stadionnya pun kita masih setel lagu itu lagi. Di rumah setel lagu itu lagi, di kamar mandi setel lagu itu lagi. Karena itu tadi rasa itu berbekas, dan itu punya punya bangun attachment yang luar biasa. Nah, di sisi brand kita juga punya banyak contoh. Pertama itu ada IKEA, ini rajanya ngebangun rasa ya. Banyak yang sebenarnya jualan furniture sama bagusnya sama IKEA, bahkan banyak juga yang lebih bagus gitu ya. Tapi cuma IKEA yang ngebangun desain dan experience di tokonya yang membuat kita jadi punya attachment. Mobil pun juga sama, ada BMW sama Mercedes gitu ya. Ini yang nawarin hal yang sama itu juga banyak. Ada Lexus, ada segala macam gitu. Tapi experience, story, spirit yang dibikin itu berbeda levelnya, sehingga BMW sama Mercedes ini punya sesuatu yang lebih gitu ya. Saya juga punya satu cerita, punya satu kasus yang menarik. Beberapa tahun lalu saya pernah beli apartemen, karena saya waktu itu kerja di properti teknologi. Terus habis itu saya beli apartemen. Ada satu apartemen, ini bukan promo ya, ada satu apartemen di Cimanggis, punyanya Agung Podomoro, namanya Podomoro Golfview. Dia jualan apartemen entry level, harganya 400 jutaan ya. Menariknya adalah waktu datang ke sana, itu marketing galerinya itu tidak tampak seperti apartemen harga 400 jutaan. Ini seperti marketing galerinya tuh rasanya kayak marketing galeri apartemen harga 1 miliar, 1,5 miliar gitu. Jadi emang beda sekali marketing galerinya, kelas kakap. Sementara saya pernah ke project properti lain yang harganya 800 juta, 1 miliar gitu ya. Tapi marketing galerinya nggak menarik, kayak aduh nih kok begini doang gitu. Jadi impresinya agak beda gitu. Jadi rasa ini penting. Kita pun juga ngelihat Singapore Airlines ya. Pesawat sama, siapa sih yang bikin pesawat di dunia kan cuma beberapa ya. Cuma Boeing, Airbus sama siapa Bombardier gitu ya. Yang buat pesawat penumpang gede ya. Nah, pesawatnya sama, kita nggak bisa punya keunikan. Trayeknya sama gitu ya. Orang bisa perusahaan-perusahaan maskapai bisa punya trayek yang mirip-mirip gitu ya. Servis sebenarnya pun juga bisa di-copy gitu. Ada makanan, interiornya kita bisa copy lah apa yang dibikin sama Singapore Airlines. Tapi spiritnya berbeda gitu. Spiritnya Singapore Airlines itu dibangun dengan mengutamakan rasa, sehingga dia punya kelas yang berbeda. Dan menariknya adalah dia pun berani charge harga mahal ya. Dan masih laku. Buktinya laku apa? Jakarta Singapore Airlines nggak ada pesawat kecil. Pesawatnya semua gede, minimal Airbus A330 gitu ya, atau si Boeing 777 lah, 787 lah, dan lain sebagainya. Jadi emang gede gitu. Jadi itu yang menarik. Nah, kesimpulannya sebenarnya apa? Kesimpulannya kalau kita ngomongin emosi, rasa adalah hot buttonnya gitu. Jadi kita mau kalau kita mau ngebangun engagement sama audiens kita, itu emosi yang harus disentuh, dan untuk bisa masuk ke emosi, rasa yang harus jadi hot button, dan untuk masuk ke sana experience. Maka dari itu brand itu sekarang mulai ngebangun experience gitu. Nah, gimana caranya ngebangun experience? Experience itu macam-macam. Ada experience yang yang bisa kita
bangun dari offline experience, dari materi komunikasi dan lain sebagainya gitu. Tapi yang pertama kita harus ingat bahwa experience itu dirasain oleh panca indera kita gitu. Jadi sama sense kita. Kita baca cerita sama diceritain orang tentang satu film itu berbeda. Apalagi kita nonton filmnya, itu rasanya beda. Sama-sama nonton YouTube versus konser beda. Bioskop sama rumah pun beda gitu ya. Dan apa ya? Kita ke kafe yang lagi sama. Ya, saya minggu lalu dari Bali gitu ya. Terus habis itu kita breakfast nyobain nggak di hotel gitu. Jadi kita keluar cari tempat breakfast yang menarik gitu ya. Nah, ada satu kafe menarik, which ini sebenarnya restorannya satu hotel, ternyata kita baru tahu, namanya Warung Bambu gitu ya di Uluwatu. Terus kita ke sana gitu ya. Hari pertama kita datang ke sana itu lagi hujan rintik-rintik gitu. Terus ke sana, waduh enak banget gitu rasanya tuh, kayak wah ini tempat keren banget, harus balik lagi gitu. Terus berapa hari kemudian kita balik lagi ke sana tapi lagi panas. Nah, walaupun juga masih menarik ya, tapi beda sama yang pertama gitu ya. Rasanya beda gitu. Dan bahkan kita juga bisa nyobain di rumah kita pasang aromaterapi aja rasanya udah berbeda gitu. Jadi memang indera kita ini yang harus dipikirin. That's why makanya sensory marketing masuk untuk ngebangun rasa itu tadi. Di offline experience kita lihat IKEA itu manfaatin mulai dari aroma khas ketika kita baru masuk, showcase yang ada di pojok-pojok, terus habis itu setting ruangan asli, sampai restoran itu dibikin untuk ngebangun rasa. Termasuk begitu keluar ada es krim sama hotdog dengan harga murah gitu ya, itu juga menarik. Nah, kalau belum nonton video saya tentang IKEA, bisa dicari gitu ya di episode lalu. Ini luar biasa sih sebenarnya. Terus Body Shop juga sama, dia pakai aroma khas untuk ngebangun rasa tadi. Apple pun sama, mulai dari desainnya, desain produk, desain toko gitu ya. Terus displaynya tuh proper, nggak crowded, sampai salesman-nya pun itu untuk ngebangun rasa. Jadi benar-benar memang nggak main-main. Nah, di level communication ini penting banget. Konsumen nggak lihat cuma dari yang tersurat, yang tertulis, yang tergambar, tapi justru lebih banyak lagi, dan ini lebih bahaya lagi, konsumen juga nangkep dari yang tersirat gitu ya. Dan ini seringkali luput dari perhatian kita dan luput dari research, karena begitu research kita tanya, kita nggak nanya rasa gitu loh. Seringkali kita nanya sesuatu yang logis, karena ketika nanya rasa kadang-kadang orang nggak terlalu bisa ngejelasin dan lain sebagainya. Padahal ini berpengaruh banget buat mereka gitu ya. Nah, maka dari itu untuk brand owner itu harus banget mikirin gimana spirit dan rasa ini dibangun gitu ya. Jadi iklan ini bukan tentang what to say aja, tapi tentang how to say. Dan di how to say itu, rasa itu harus masuk gitu loh. Harus dipikirin kita mau bangun rasa yang gimana gitu kan. Gimana ini bisa punya impact ke perasaan konsumen. Nah, creative brief format pun harus di-adjust. Nggak bisa lagi cuma ngomongin what to say-nya apa sih gitu. Desire responnya apa sih gitu ya. Apalagi cuma desire action-nya gitu ya. Nggak bisa, tapi harus ada desire feeling-nya. Apa yang kita mau bangun ketika konsumen ngelihat ngelihat iklan ini tuh, habis itu feelingnya tuh apa, feel-nya apa, spiritnya apa gitu. Nah, jadi brand pun juga harus punya rasa brand yang didorong gitu ya. Personality-nya itu harus unik, otentik, relevan, konsisten kan gitu. Jadi ini juga tentang ngebangun soal rasa. Nah, pertanyaannya buat kita semua adalah balik lagi, setiap kita bikin iklan, seberapa banyak kita mikirin soal personality, soal rasa gitu loh. Apakah bagaimana iklan kita akan mempunyai impact ke perasaan konsumen, ngebangun perasaan apa sih gitu loh. Nah, itu yang jadi PR buat kita ke depannya.